Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu gangguan mental yang sering disalahpahami, yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Dalam 7 menit ke depan, kamu akan mengenal apa itu OCD, gejalanya, penyebab, dampak, dan bagaimana cara menanganinya. Yuk, tonton sampai selesai. Definisi OCD. OCD adalah gangguan mental yang ditandai dengan adanya pikiran yang mengganggu dan berulang, yang disebut obsesi. Sedangkan tindakan berulang yang dilakukan untuk meredakan pikiran tersebut disebut dengan kompulsif. Contohnya, seseorang dengan OCD bisa merasa tangannya selalu kotor, padahal sudah sering kali dicuci. Karena pikiran ini membuat cemas, sehingga dia akan terus mencuci tangan supaya merasa lega. Gejala utama OCD dibagi menjadi dua, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau bayangan yang muncul terus-menerus, mengganggu, dan sulit untuk dikendalikan. Contohnya, takut kotor, takut ada bahaya, atau takut membuat kesalahan fatal. Sedangkan kompulsi adalah tindakan berulang-ulang untuk mengurangi kecemasan akibat obsesi. Contohnya mencuci tangan berulang, mengecek pintu atau kompor berulang, menghitung pola tertentu, atau menata barang dengan cara yang sangat kaku. Perilaku ini sering memakan waktu lama dan akan membuat seseorang merasa kelelahan. Penyebab OCD. Lantas, apa yang menyebabkan OCD? Secara umum, penyebab OCD bisa melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologis seperti ketidakseimbangan zat kimia otak atau neurotransmitter, terutama serotonin. Kedua, faktor genetik. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat OCD, risiko seseorang terkena OCD juga bisa meningkat. Ketiga, faktor psikososial seperti pola asuh yang terlalu ketat, pengalaman traumatis, atau stres berat yang terjadi di masa lalu. Perlu diingat, OCD bukan disebabkan karena kurang iman atau kemauan orang itu sendiri. OCD adalah gangguan medis yang nyata. Yang kelima, dampak OCD atau obsesif kompulsif. Kalau tidak ditangani, OCD atau obsesif kompulsif bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Orang dengan OCD bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melakukan ritual kompulsi. Hal ini bisa mengganggu pekerjaan, belajar, hubungan sosial, bahkan kesehatan fisik. Fakta dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, OCD termasuk salah satu dari 10 besar penyebab disabilitas pada usia produktif di seluruh dunia. Karena itu, OCD bukan hal yang sepele. Setelah kita melihat dampak, sekarang kita masuk ke penanganan OCD. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menangani OCD? Pertama, OCD dapat diatasi dengan terapi perilaku kognitif. Salah satu teknik yang efektif adalah paparan dan pencegahan respon. Melalui teknik ini, seseorang diajarkan untuk menghadapi rasa takutnya tanpa melakukan kompulsi. Kedua, dokter bisa memberikan obat-obatan, misalnya antidepresan golongan SSRI, untuk membantu menstabilkan zat kimia otak. Ketiga, dukungan dari keluarga dan lingkungan juga sangat penting. Untuk itu, hindari mengejek atau memaksa penderita berhenti dari ritualnya secara mendadak. Pendampingan harus dilakukan dengan penuh pengertian. Jika kamu atau orang terdekatmu merasa punya gejala OCD,
Jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater. OCD bukan sekedar perfeksionis atau suka bersih-bersih, tetapi gangguan mental yang nyata, mengganggu, dan bisa ditangani dengan bantuan profesional. Mari kita lebih peduli, memahami, dan mendukung individu dengan gangguan OCD. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat mental.